Cara menyuntik vaksin ke Presiden Jokowi salah. Ini penjelasan Profesor Zubairi. Baru-baru ini beredar pesan berantai di media sosial dan WhatsApp grup mengenai cara menyuntik vaksin ke Presiden Joko Widodo yang dianggap gagal dan harus diulang. Pasalnya, di dalam pesan tersebut dijelaskan secara gamblang mengenai cara menyuntik yang dianggap tidak menembus otot. Ketua Satgas COVID-19 ID, Zubairi Jorban, lalu angkat bicara dan menegaskan pesan berantai yang beredar tersebut tidak benar. Lewat akun Twitternya, Zubairi menulis mengenai cara penyuntikan vaksin yang dilakukan Profesor Abdul Muthalib ke Presiden Jokowi pada tanggal 13 Januari lalu sudah benar. Zubairi menulis penjelasan ini berdasarkan penelitian berjudul Mitos Injeksi Intramuskular Sudut 90 Derajat yang ditulis oleh D.L. Katsma dan R. Katsma yang diterbitkan di National Library of Medicine pada edisi Januari sampai Februari 2000. Berikut penjelasan lengkap Zubairi yang ditulis di akun Twitternya pada Senin 18 Januari 2021 malam. Selain Kristen Grey, yang meresahkan lagi adalah beredarnya pesan berantai di media sosial dan WA Group tentang vaksinasi Jokowi yang dianggap gagal dan harus diulang. Pertanyaan ini diajukan terus oleh jurnalis kepada saya. Entah kenapa, biar clear berikut jawaban saya. Zubairi Jorban, Januari 18, 2021. Duduk persoalan isu ini dimulai dari pesan seorang dokter di Cirebon yang menyatakan injeksi vaksin Sinovac seharusnya intramuskular menembus otot sehingga penyuntikannya harus dilakukan dengan tegak lurus 90 derajat. Zubairi Jorban, Januari 18, 2021. Menurut dokter itu, vaksin yang diterima Jokowi tidak menembus otot karena tidak 90 derajat sehingga dianggapnya vaksin tersebut tidak masuk ke dalam darah dan hanya sampai di kulit intrakutan atau di bawah kulit subkutan. Apakah benar? Zubairi Jorban, Januari 18, 2021. Jawabannya tidak benar, sebab menyuntik itu tidak harus selalu tegak lurus dengan cara intramuskular. Itu pemahaman lama alias usang dan jelas sekali kepustakaannya. Bisa Anda lihat di penelitian berjudul Mitos Injeksi Intramuskular Sudut 90 Derajat Zubairi Jorban. Penelitian itu ditulis oleh D.L. Katsma dan R. Katsma yang diterbitkan di National Library of Medicine pada edisi Januari sampai Februari 2000. Intinya, persyaratan sudut 90 derajat untuk injeksi intramuskular itu tidak realistis. Pasalnya, trigonometri menunjukkan suntikan yang diberikan pada 72 derajat hasilnya itu mencapai 95% dari kedalaman suntikan yang diberikan pada derajat 90. Artinya, apa yang dilakukan Profesor Abdul Muthalib sudah benar, tidak diragukan. Zubairi Jorban, Januari 18, 2021. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada resiko terjadi antibody dependent enhancement (ADE), kondisi di mana virus mati yang ada di dalam vaksin masuk ke jaringan tubuh lain dan menyebabkan masalah kesehatan? Jawabannya, kan tidak terbukti di uji klinis 1, 2, dan 3 bahwa ADE itu terjadi pada vaksin Sinovac, dulu pernah diduga terjadi pada vaksin demam berdarah. Saya enggak tahu bagaimana perkembangannya lagi, silakan dicek Zubairi Jorban. Lebih jauh lagi, apakah tubuh kurus dan tidak punya pengaruh dengan ukuran jarum suntik? Ya, kalau obesitas berlebihan tentu jaringan lemaknya banyak. Jadi untuk masuk otot jadi lebih sulit. Dokter yang nantinya bisa menilai ukuran jarum suntik itu ketika akan divaksin. Terima kasih, semoga bermanfaat, promosikan hal yang baik. Jangan ajak-ajak untuk yang tidak bermanfaat, apalagi sedang pandemi. Betul, Kristen Tuti, Zubairi Jorban. Profesor Zubairi. Tidak. Begini, dia merencanakan ada pandemi. So, you're talking about business. Iya, bisnis. Kalau pandemik itu munculnya adalah bisnis vaksin atau komersialisasi vaksin, maka bisa dipastikan akan terjadi pandemik yang akan datang. Dan pada saat itu vaksinnya mau dibuat dan dijual ke Indonesia. Ya. Dan kalau itu dijual ke Indonesia, dan harga mahal. Kita harus ngutang. Kita harus ngutang lagi. Terungkap dalang di balik pandemik. Korban konspirasi vaksin ungkap semuanya.
Dua sisi dunia kami torehkan dan ungkap kepada Anda melalui catatan hitam. Terungkap, cuan bisnis vaksin COVID-19 capai 365 triliun rupiah setahun. CNBCindonesia.com. Apakah Ibu berpikir bahwa coronavirus, disease 19 atau COVID-19 It's something like that. is something like that? Something like that. Hampir sama. Setiap pandemik kemudian munculnya adalah Obat, vaksin? vaksin dan obat. Apalagi seperti sekarang ini ramai banget kayak pasar malam gitu. Nah, itu bisa ditebak gitu. Bisa ditebak. Kalau orang itu tidak siap sebelum pandemi, semua orang pasti bingung. Oke. Ini ada sekelompok yang malah siap vaksinnya gitu. Nah itu hati-hati. Kalau ada komersialisasi vaksin diperjualbelikan, artinya virus diperjualbelikan, maka pasti si industrialis vaksin ini akan menyusun kekuatan baru untuk mengadakan pandemik Berikutnya. karena panen. Kalau pandemik panen. Dan nanti kan dia bikin pandemik terus. Ya. Ada keuntungannya sama seperti kalau perang kan sebenarnya Iya. jual beli senjata Iya. dan sebagainya, makanya akhirnya jadi menurut Ibu bahwa ini adalah biowarfare? Ya, Apakah Ibu merasa bahwa virus ini dibuat oleh sekelompok tertentu? mungkin saja. Mungkin saja. Mungkin saja. Ya. Tapi kalau menurut Ibu sendiri, ketika ini kan virusnya sudah ada. Kita Indonesia harusnya seperti apa kalau seandainya Anda saat ini adalah Menteri Kesehatan? Indonesia harus mandiri membuat vaksin sendiri. Kalau nggak perlu vaksin tidak perlu dibuat. Kita juga, orang Indonesia itu antibodinya tinggi pada waktu flu burung. Itu antibodi orang Indonesia itu sangat luar biasa. Gitu. Nah, Dan kita mampu buat vaksin sendiri, Bu? Pak mampu lah. Tidak perlu beli. Ekman bisa, Surabaya juga bisa. Kemudian BPPT Jogja juga mungkin bisa. Tapi sekarang fokusnya di Ekman. Menurut saya yakin mereka bisa. Ibu yakin kita mampu membuat Ya, vaksin mampu. sendiri. Jadi tidak perlu bergantung dengan mereka yang menjual vaksin. Iya. Oke. Ini yang agak ditakutin atau dikhawatirkan oleh CEPI. CEPI itu adalah Coalition for Epidemic Preparedness Innovation. Ini kan bentuk juga Bill Gates. Jadi hampir semua lembaga yang akan membuat vaksin itu semua disupport oleh beliau. Nggak ada yang tidak di seluruh dunia ini. Di seluruh dunia, tempat-tempat pembuatan vaksin ini hampir disupport oleh Bill Gates menurut Ibu. Ya. Jadi Ibu mencurigai bahwa ini adalah buatan dia. Saya tidak mencurigai, tapi orang bisa berpikir sendiri. Orang bisa berpikir, ngapain sih? Kalau Anda semua orang Anda support, kan mesti maksudnya Anda supaya nurut ya sama kita gitu, atau at least menghormati yang Newport dong. Nggak, tadinya ada yang Newport, tiba-tiba dia dengan sangat dermawan dan dia kan filantropis. Yang penting Indonesia harus mandiri,